Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Oke, silakan Bang. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Senang sekali malam ini kita bisa berkumpul, mempererat tali persaudaraan. Ya. Saya kebagian menyampaikan perihal Imlek di Nusantara pada malam ini. Tanggal 2 Februari, hari kedua Imlek Nasional. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Halo? Halo, Bang Fidi, apakah terdengar? Terdengar jelas, Pak Asmi. Jelas. Jelas ya? Oh, ini kayak ya, Pak Vincent. Suara Pak Vincent merembes sekali ya. Ya, sorry. Masih Pak Vincent ya. Lu yang mulai malam-malam. Ya. Ya, selamat malam. Di sini saya lihat ada hadir Ibu Jaihan, ya. Kemudian Bang Erwin. Malam Pak. Malam. Di mobil ya Pak. Ya. Juga ada Bang Erwin, Bang Lutfi, ya. Bang Fidi. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini tetap menjadi berkat, ya. Amin, Pak. Walaupun dalam segala keterbatasan. Imlek sebagaimana kita ketahui adalah satu momen, ya, perayaan Tahun Baru yang mulanya ini memang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa, yang dimana mereka ingin mempertahankan adat tradisi leluhurnya. Kita ketahui semenjak mereka ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu berada di Nusantara, ya, di Indonesia, mereka juga tentu membawa adat tradisi yang melekat. Selain kuliner, adat istiadat, juga salah satu di antaranya ya merayakan Tahun Baru Imlek ini. Kalau di sana barangkali ini dikenal dengan perayaan musim semi, ya. Kalau di kita kan tidak ada musim semi. Nah, Imlek itu malah identik dengan hujan. Setiap Imlek pasti hujan. Banyak yang bertanya, kenapa sih, ada apa kok tiap Imlek hujan? Sebetulnya jawabannya sederhana. Imlek itu pada mulanya, ya, atau ya boleh dikatakan itu kan kalender pertanian, ya. Jadi kapan cocok tanam, kapan hama atau serangga itu keluar. Jadi sangat penting sekali bagi para petani untuk kemudian menjadikan penanggalan Imlek ini sebagai patokan dalam pertanian mereka. Imlek ini barangkali saya ingin kupas dulu dari namanya, ya. Ini kan Imlek, lek itu penanggalan, Im itu bulan. Nah, jadi ini dari perkataan dialek Hokian, ya, di sini. Jadi memang ini berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi berbeda dengan penanggalan Masehi atau Gregorian, ya. Jadi di mana kita ketahui bulan-bulan kalau penanggalan Imlek tentu lebih singkat, ya, daripada bulan yang ada pada Masehi. Nah, pada hari ini Imlek tidak hanya menjadi perayaan bagi orang-orang Tionghoa saja.
sudah menjadi perayaan bagi kita semua, ya, bangsa Indonesia. Dan ini sudah berlangsung cukup lama. Dari catatan yang saya miliki di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, ada catatan menarik dari sekitar tahun 1850-an. Jadi pada saat itu, kala Imlek, ya, itu Jakarta, ya, di Batavia, itu tumpah ruah masyarakat dari sekeliling Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang, Kerawang, ya, dan seterusnya di sekeliling Jakarta itu berkumpul di Batavia, atau sekarang kita kenal dengan Jakarta. Aktivitas yang sangat menonjol itu adalah kesenian, ya, seperti di sini ada tanjidor, ya, ada cokek, kemudian barongsai. Nah, barongsai ini tidak lupa tentunya, ya, serta tarian naga atau liong. Dan ini berlangsung tidak tanggung-tanggung selama 15 hari dalam bentuk pasar malam. Jadi rangkaian Imlek itu dari mulai hari pertama sampai hari ke-15. Hari ke-15 itu disebut dengan Cap Gomeh. Itu istilah yang khas sekali di Indonesia sebetulnya. Tiongkok sana istilah ini tidak dikenal, ya. Jadi istilah ini sebetulnya malam di mana malam pertengahan bulan, di mana bulan itu, ya, bulat penuh, ya, sempurna bulatnya. Nah, setiap bulan itu sebetulnya ada cap gomehnya. Tetapi di kita ya sudah kadung disebut cap gomeh sebagai rangkaian dari Imlek. Padahal setiap bulan sebetulnya ada cap gomeh. Nah, itu juga satu istilah yang khas Indonesia. Ya, barongsai itu keliling dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, dari satu desa ke desa lain waktu itu di Batavia. Dan ada catatan lain yang juga menarik pada tahun 1850 tersebut, ya. Muda-mudi Tionghoa itu jangan bayangkan seperti pada hari ini, ya. Jadi pada waktu itu muda-mudi Tionghoa itu belum ada tuh istilah pacar-pacaran itu, Bang Lutfi, Bang Erwin, ya. Jadi belum ada itu. Mereka paling banter itu pertunangan. Jadi bertunangan, ya. Nah, malam selama rangkaian Imlek tersebut, itulah waktu mereka untuk bertemu. Bertemunya nggak langsung misalnya deket-deketan gitu. Mengintip dari jauh, oh itu calon saya, ya. Begitu. Jadi, walaupun sudah tunangan, itu pun masih ngintip. Nggak ketemu ngobrol. Susah sekali pada masa itu. Ya. Jangan bayangkan mereka walaupun sudah tunangan bisa berduaan, enggak, dari jauh. Wah, itu calon saya. Seperti itulah kisah yang tertulis yang kita dapatkan, ya. Dan yang khas juga kita kenal, ya, mungkin istilah dulu itu ya semacam sesajen, ya, samseng lah gitu, ya. Dari beberapa, biasanya 3 bahan makanan, ya. Di antaranya itu ikan, ya. Nah, yang menariknya sesajen ini kan semacam persembahan, ya. Itu ada yang namanya ikan bandeng, ya. Ini bukan dipersembahkan untuk dewa-dewi, ya. Dibeli di Cilincing, ya. Ada satu tempat di Batavia, Cilincing, ya, di mana panen bandeng terbaik itu pada saat Imlek. Itu bandengnya besar-besar dan sedap-sedap betul. Muda-mudi, terutama yang cowok, membeli bandeng untuk dipersembahkan kepada calon mertuanya
Ini menarik ya. Jadi makin besar itu bandeng yang dibawa ke tempat mertua, senyumnya makin lebar, pintunya makin lebar, ya. Mungkin kue-kuehnya juga banyak dihidangkan. Menurut catatan, bahkan jika tidak bawa bandeng, ini bahayanya. Pertunangan itu ada yang putus di tengah jalan, itu gara-gara bandeng. Begitulah pentingnya bandeng sebagai persembahan bagi calon mertua. Dan ini tidak terdapat di negeri lain. Ya. Di Tiongkok nggak ada cerita bandeng itu. Ya. Di sini, di Batavia itu khas. Dan di Indonesia tidak sama. Ya. Dari koleksi kami yang lain, ya, dari buku yang lain kami dapatkan, justru bandeng ini seperti di Padang atau di Medan, kalau ada yang keluarganya berasal dari sana, itu dihindari. Karena kalau bandeng itu sebagai persembahan gitu ya, itu bisa kedurian. Apa sih istilahnya? Tersedak ya, tersedak. Nah, jadi justru di beberapa tempat ini dihindari. Nah, di Batavia justru itu menjadi seperti wajib. Bahkan begitu wajibnya sampai-sampai pertunangan bisa putus, mertua bisa cemberut gara-gara dibawain bandeng. Bandeng ini juga ada istilahnya. Itu istilahnya ceni cepai. Jadi ceni cepai ada yang paham nggak ini, Pak Vincent mungkin paham nggak ceni cepai apa? Atau Bang Vidi tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Halo? Nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Saya Pak tahu. Michael atau siapa? Siapa yang tahu? Nanti dapat dodol Cina nih kalau tahu. Ceni cepai itu kira-kira Bang Vidi, harganya mahal sekali. Jadi setahun sekali harganya mahal, ceni cepai. Tetapi karena ini adalah waktu pesta, ya, dibeli juga gitu. Jadi bandeng ini memang harganya paling tinggi saat itu. Dan tidak hanya pada bandeng, pada yang lain-lain juga begitu. Jadi orang-orang Tionghoa ini royal betul kalau pas lebarannya, ya, pas hari rayanya lah disebut ya. Jadi bahkan di Aceh, di kampung saya, saking merayakannya, ada barang yang sudah dibeli, jadi hasil tani misalnya ya, yang dibawa ke kota, dibeli misalnya pisang atau apalah ya, hasil tani, barangnya nggak diambil Bang Vidi, disuruh jual lagi. Begitu baiknya, iya kan? Mereka kan ingin berbagi berkah ya, berbagi ya kegembiraan ya, kebahagiaan, sehingga menyambut tahun baru itu dengan penuh kesenangan, itu ya. Nah itu yang apa namanya hal-hal yang menarik seputaran Imlek di Batavia saat itu. Dan anak-anak kecil dari berbagai etnis, tidak hanya orang Tionghoa, itu ngerti kalau mereka akan dapat angpau. Angpau itu ya ang merah ya, jadi duit itu yang dimasukin ke dalam amplop itu loh. Ini juga menarik ceritanya sebetulnya, angpau ini ya. Dulunya, jadi menurut cerita itu, bukan angpau, bukan duit, ya, yang diberikan oleh orang tua atau pejabat, orang-orang penting kepada rakyatnya, kepada keluarganya, kepada anaknya, ya, kepada cucunya. Yang jomblo-jomblo itu juga dapat. Bang Vidi masih jomblo nggak? Ada ekornya di sebelah. Ada ekornya. Berarti udah nggak dapat angpau, kecuali dari bos, itu boleh. Boleh.
Kalau Kiofi kanan kiri udah nggak dapat sekarang, Pak. Udah nggak dapat. Nah, angpau ini biasanya untuk anak-anak ya. Dulu itu bentuknya belum uang, tapi kue, penganan. Ditaruhnya di kantong. Ini berubah kemudian seiring perjalanan. Mungkin nggak simpel ya. Itu semacam ngasih berkah lah, ya. Memberikan sesuatu yang menyenangkan hati. Nah, berganti dengan uang. Barangkali karena uang dianggap lebih menarik kali bagi anak-anak ya. Jadi berubahlah tradisi tersebut. Dan sekarang kalau kita perhatikan sebetulnya ini menjelang transformasi lagi nih ya. Di mana angpau ini juga udah harus ditransfer ini. Jadi bentuknya akan berbeda lagi saat ini. Nah, itu kisah seputar angpau. Ada hal lain juga yang mengiringi kita selama Imlek ini, itu yang pasti ketemu kita selama Imlek. Itu namanya kue keranjang, ya. Atau orang Betawi bilang dodol Cina, ya. Kalau orang Lebak Pandeglang di Banten itu nyebutnya kue tutun, ya. Kalau orang Bangka sama orang Singkawang, ya, Belitung itu nyebutnya tiampan. Namanya itu macam-macam di setiap daerah. Ini satu makanan yang barangkali khas ya menjelang Imlek, kala Imlek ya. Nggak tanggung-tanggung biasanya setiap rumah itu bisa mengkoleksi kue keranjang, bukan main ya. Kalau belum dapat kue keranjang itu belum syah Imleknya. Belum jadi itu. Itu penganan wajib ya. Nah, kue keranjang ini pun mempunyai makna. Kue keranjang ini kan dia, oh ya, saya ingin cerita sedikit kenapa namanya kue keranjang. Karena dia dicetak dalam anyaman bambu yang bentuknya seperti keranjang. Nah, itu cetakannya. Ya. Jadi dari cetakannya itu jadilah nama kue keranjang. Kue keranjang ini sebutan orang-orang Tionghoa peranakan ya. Nah, kalau orang Betawi nyebutnya dodol Cina. Karena orang Tionghoa yang buat ya. Dulu istilah Tionghoa kan seringkali dengan sebutan Cina saat itu. Nah, dia manis ya, manis seperti manisnya hubungan bersaudara gitu ya. Indah-indah. Dan kenapa lengket? Itu lengket ya. Makan kalau dimakan begitu saja itu lengket. Itu sebetulnya untuk mempererat persaudaraan. Nah, itu ada maknanya. Ya. Dimakannya pun macam-macam cara. Ada yang dikukus, ya, pakai kelapa parut. Ada yang kemudian digoreng. Ya. Kalau kurang sabaran, hajar terus, ya. Tapi motongnya itu agak susah. Pisau, pakai pisau. Ya. Nah, ada juga pakai kuah, ya, kuah santan. Jadi itu sedap betul kalau menurut saya. Tapi itu bebas lah ya, tergantung selera masing-masing. Nah, itu kira-kira penganan yang begitu mendominasi kala Imlek ya. Dan oh ya, saya ingin tambahkan, jangan bayangkan Imlek ini seperti Natalan atau Lebaran ya, sehari 2 hari saja gitu ya ramenya ya. Imlek ini 15 hari ya, dari hari pertama kayak ini sekarang kita kebetulan tanggal 1 Februari sampai 15 nanti itu rangkaian Imlek. Ditutup dengan Cap Gome ya. Nah, meriahnya selama 15 hari. Jadi panjang perjalanannya. Dan ada beberapa kisah juga yang saya kumpulkan di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Seperti di Bogor ya, Imlek itu
menjadi tradisi yang sudah lama sekali di sana. Bahkan tercatat pada masa Bung Karno, ya sekitar tahun 50-an, Bung Karno mengundang aktivitas perayaan, ya pawai, ada pawai namanya untuk Cap Gome, itu membawa tepekong itu seperti patung atau rupang, ya dewa-dewi yang kemudian diarak keliling kota, ya, dengan tambur, dengan tari-tarian dan lain-lain, ya. Itu Bung Karno undang ke Istana Bogor. Dan itu menjadi satu catatan penting, ya, dalam perjalanan kita berbangsa. Tidak hanya di situ tampilannya misalnya menggotong tepekong atau apa namanya barongsai, ya, tarian naga atau liong, tapi kemudian juga berkembang tradisi Sunda juga ikut. Bahkan belakangan sudah mulai tradisi Nusantara. Pak Jokowi tidak salah saya sebelum pandemi juga hadir. Barangkali dia presiden kedua yang hadir dalam rangkaian Cap Gome atau Imlek, ya, di Bogor. Nah, itu juga terjadi sebetulnya di kota-kota lain. Tetapi yang cukup khas Bogor karena dia memadukan berbagai atraksi kesenian, tidak hanya dari etnis Tionghoa, tapi juga dari etnis lain. Oh ya, tadi saya sempat sebutkan mengenai barongsai. Nah, barongsai ini seringkali kita nggak ngeh atau luput dari perhatian. Istilah barongsai itu khas sekali Nusantara. Khas sekali Nusantara. Dan tidak dikenal di negeri lain. Ya. Barongsai itu terdiri dari dua kata, ya. Barong. Barong itu bukan bahasa Mandarin, bukan Hokkien, bukan Hakka. Barong itu bahasa Jawa atau Bali. Ya. Yang artinya topeng untuk ya binatang-binatang lah, berbagai macam bentuk. Nah, sai itu baru bahasa Hokkien. Itu artinya singa. Nah, gabungan dua kata ini itulah yang kita kenal dengan barongsai. Nah, istilah ini khas Nusantara, tidak ada di tempat lain. Jadi itu seperti kalau di Jakarta barongan, ya, atau di Ponorogo reok. Nah, itu mirip-mirip reok, ya. Kalau dulu ada barongsai yang modelnya seperti reok, seperti itu ada. Kemudian di Bali itu ada, wah di Bali macam-macam, barong landung, barong macan, barong asu, dan seterusnya. Nah, barongsai adalah salah satu di antara khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, itulah yang selalu hadir dalam Imlek. Jangan salah melihat, itu beda dengan tarian naga, ya, itu liong, ya, itu yang panjang. Jadi itu yang bentuk kepalanya naga. Kalau ini singa barongsai. Nah, kita juga dalam beberapa rangkaian tersebut, ya, hadir festival-festival seperti lampion. Nah, saat ini dikala kita terbatas dengan pandemi, di beberapa kota lampion itu kan boleh, ya, untuk keindahan kota, ya kan? Kan itu tidak menimbulkan kerumunan, sehingga festival seperti lampion itu tetap diadakan. Saya kira tidak ada yang dibatasi di seluruh Indonesia. Ya, di Singkawang, di Medan, di Bandung, Bogor, Jakarta juga banyak dihiasi lampion kita saksikan. Nah, lampion ini juga satu hal yang menarik yang keluar kala rangkaian Imlek, ya, di mana dia tidak hanya untuk menerangi, ya, tapi juga memiliki simbol sendiri dari warnanya, gitu ya, merah berani,
membawa keberuntungan, ya, seperti itulah kira-kira. Jadi biasanya sebetulnya lampion ini ditempatkan pada hari ke-15 Cap Gome. Tapi kalau di Indonesia sebelum Imlek pun ya itu sudah mulai itu. Jadi dia seperti merayakan purnamanya bulan. Nah, jadi bulan bulat penuh. Gitu. Jadi lampion-lampion itu dalam rangkaian perayaan tersebut. Dan dalam festival lampion itu pada Cap Gome biasanya juga ada wedang ronde. Wedang ronde. Itu nikmat sekali wedang ronde, bentuknya bulat ya. Itu punya makna semacam kesatuan yang bulat seperti purnama. Kira-kira terjemahannya begitulah ya. Bahasa Mandarinnya saya lupa itu apa. Nah, itu yang boleh dikatakan hal-hal yang menyertai kita selama Imlek kali ini. Dan saya kebetulan di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa selama beberapa tahun belakangan selalu menambahkan satu hal baru dalam kegiatan Imlek. Apa itu? Mengikutkan kami mulai ingatkan kembali tentang sejarah perjuangan orang-orang Tionghoa. Jadi di beberapa mall atau keramaian biasanya kami buka stand selama beberapa tahun ini. Standnya isinya tentang sejarah-sejarah perjuangan orang Tionghoa. Jadi di samping stand utama yang tampilan barongsai, tampilan misalnya tarian naga, itu kami buka stand. Isinya kisah-kisah perjuangan orang Tionghoa. Dan biasanya selalu ramai di beberapa tempat yang kami buka, karena orang kepingin tahu. Ya. Nah, kami memang maksudkan itu untuk ikut memeriahkan Imlek dan khas Indonesia. Kita boleh jadikan itu sebagai budaya. Budaya ini kan kebiasaan saja sebetulnya. Jadi ketika keluarga berkumpul di tengah Imlek dengan makanan yang nikmat gitu ya, meja makan juga bisa dihangatkan dengan cerita-cerita patriotik. Cerita-cerita yang membangkitkan semangat keluarga untuk menyambut tahun yang akan datang. Banyak sekali yang kami rasakan ketika menjelang Imlek dan sampai rangkaiannya selesai, sembari menunggu barongsai tampil ya atau tarian naga tampil, itu kumpulnya ke stand kita rame. Tapi kalau sudah main itu barongsai kan bunyinya itu luar biasa ya, bunyi tamburnya, bunga prang-preng, nggak mungkin lah kita bisa memberikan penjelasan sejarah ya. Jadi kita juga berhenti. Nah, ini kami rasakan ada semangat baru yang hadir ya di para pengunjung ketika mereka mengetahui bahwa leluhur mereka juga bagian dari pejuang bangsa Indonesia. Itu hal yang jarang mereka dengar karena selama ini aksesnya tidak baik ya, informasinya tidak baik mereka terima. Seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Dan kalau berkenan bisa kita lanjutkan dalam tanya jawab. Sebetulnya saya juga bukan ahlinya dalam bidang budaya ya, tapi saya mencoba memaksa diri untuk kemudian mengikuti instruksi dari ketua kita tercinta Pak Vincent ya. Kalau enggak akan bisa resiko juga kita ini kan kena sanksi atau apalah ya. Jadi demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Vincent. Silakan.
Ya Pak Agustin, terima kasih. Luar biasa presentasinya. Apa namanya? Benar-benar tentang Imlek Nusantara ini kita sebenarnya banyak belajar lah. Sebenarnya Imleknya ada bagian dari Indonesia kalau menurut saya ya. Jadi saya kira presentasi yang luar biasa. Terima kasih juga Lutfi dari Sumbawa juga ikut hadir, sama Bu Jaihan. Dan juga teman-teman yang dari tempat lain yang ikut hadir ya. Jadi silakan kalau ada mungkin ada komentar, pertanyaan. Ada baik sih, silakan. Jangan ketemu orang dulu. Teman-teman silakan di apa namanya? Suaranya dinyalain dulu. Kantor kita tutup dulu, Pak. Kalau ada mau tanya. Lutfi mau tanya, Lutfi? Ini Pak, menarik sekali tadi pembahasannya, terutama ikan bandeng, Pak. Iya. Jadi nanti kalau ketemu bocah mertua, saya bakal bawa ikan bandeng deh. Iya. Indonesia ini kaya kok, kaya dengan bumbu, kaya dengan apa. Kita kadang-kadang nggak menghargai kulinan, nggak menghargai budaya sendiri. Kalau menurut saya sih begitu sih. Ya. Oke, mungkin pada malu-malu atau pada udah tahu semua nih teman-teman nih. Wah. Kalau saya malah penasaran, Pak, mana Pak Asmi ngurusin museum itu, Pak. Pustaka Peranakan Tionghoa, Pak. Iya, dia bilang nanti kalau udah pandemi baru dibuka tuh, Vidi. Nah, itu gimana sejarahnya tuh Pak Asmi bisa jadi pengurus di situ, Pak? Pendirinya bukan pengurus. Gimana? Pendirinya bukan pengurusnya. Oh iya, makanya dirinya bisa. Itu penasaran saya, Pak Asmi. Waktu ketemu itu masih banyak misteri-misteri yang belum tersingkap soalnya. Bu Indri aja kayak masih penasaran waktu itu. Iya. Baik, saya jawab ya, Pak Vincent. Iya, silakan Pak. Sebelumnya untuk Bang Lutfi tadi ya. Bang Lutfi, hati-hati lihat dulu mertuanya dari mana. Ya. Kalau mertuanya Betawi atau seputaran Betawi lah, Kerawang, dapat mertuanya orang mana nih? Biar saya tahu dulu. Orang Ciamis, Pak. Kayaknya masih aman kalau Ciamis, ya. Itu masih aman dibawain bandeng. Yang bahaya kalau mertuanya itu dari Padang atau dari Sumatera Utara. Justru di sana kalau dibawain bandeng itu bikin dia tersedak nanti. Jadi mereka itu pantang makan ikan yang ada tulangnya kalau pas Imlek. Jadi hati-hati. Makanya dilihat dulu mertuanya. Kalau Betawi atau Ciamis, oke lah, ya. Tapi kalau dari Padang, itu malah jadi bencana nanti di luar dugaan, ya. Oke. Bukan umur juga, Pak. Kalau udah tua juga bahaya loh, Pak. Iya. Baik. Ini tulang lunak makanya, Pak, yang ada di Presto. Iya, itu di Semarang itu. Semarang dulu, Mas Lutfi. Aman. Aman. Nah, kalau untuk Bang Vidi ya, apa pertanyaannya Bang Vidi? Maksudnya museum itu apa? Tentang apanya? Bisa memperkasai Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, gimana ceritanya ini? Sebetulnya nih saya singkat aja jawabannya ya. Ini sebetulnya berangkat dari kejadian tahun 98, di mana pada waktu itu ya saya masih mahasiswa ya. Ya hampir semua mahasiswa waktu itu pasti ikut reformasi lah, ya, aktivis semua pada saat itu. Nah, saya salah satu di antara mereka. Nah, ada peristiwa yang menyedihkan, itu peristiwa 13-14 Mei. Itu kerusuhan yang bernuansa rasial ya, di mana kita tahu saudara kita dari etnis Tionghoa menjadi korban.
mungkin Bang Vidi udah tahu lah bagaimana ceritanya ya. Nah, saya waktu itu jadi merenung, Bang Vidi, kok hal tersebut bisa terjadi. Nah, saya memiliki satu asumsi ya, bahwa itu terjadi karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat luas tentang saudaranya dari etnis Tionghoa. Sehingga masyarakat pada waktu itu demikian mudah terprovokasi. Bahkan seperti merayakan, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Saya melihat ini tentu ada satu faktor ya, dari berbagai variabel tentunya. Ada satu variabel utama yang menurut saya menjadi penting. Apa itu? Akses informasi. Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang budaya dan sejarah orang-orang Tionghoa. Masyarakat tidak tahu bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga adalah bagian dari bangsa Indonesia yang juga ikut berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Dan ikut mengisi kemerdekaan juga, sama saja dengan etnis lain. Tetapi karena sekian lama informasi itu ditutupi, kita tahu 1967 ya, pemerintahan Orde Baru itu kan melarang segala hal, adat istiadat, kepercayaan, ya termasuk tradisi Imlek di dalamnya, itu dilarang semua. Sehingga informasi tentang orang Tionghoa itu sedikit sekali yang bisa didapat. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi mudah diprovokasi. Saya yakin jika pada saat itu masyarakat sudah memiliki informasi yang cukup, ya, bahwa orang Tionghoa juga ikut berperang misalnya melawan Belanda, melawan Jepang, ya, aktif selama masa revolusi, tentu masyarakat tidak akan bisa diprovokasi. Berangkat dari pemikiran itulah ya, itu kan pemikiran saya pribadi, dan saya yakin apa yang ada dalam pikiran saya ini sulit saya komunikasikan dengan orang lain, Bang Vidi. Tidak ada telinga, pikiran, saya nggak yakin bahkan ada hati yang mau menerima pandangan saya. Jadi saya jalani sendiri. Saya yakin apa informasi penting tentang perjuangan orang Tionghoa jika disampaikan kepada masyarakat luas, ini akan merubah cara pandang masyarakat. Bahwa tidak ada bedanya dengan etnis lain. Mereka sama saja dengan etnis lain. Ini yang mendorong saya kemudian, ya, ada proses memang perjalanannya dari 98, 99, dan seterusnya, sehingga puncaknya saya mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang kemudian menjadi satu tempat di mana berbagai kalangan masyarakat datang ya untuk mengakses informasi tersebut. Jadi cara melawan, menghadapi orang-orang yang dengan demikian mudah bisa diprovokasi, itu tidak ada yang lebih baik selain informasi. Informasi ini mencerahkan, pengetahuanlah jalan keluarnya. Memang tidak mudah, Bang Vidi. Perlu kesabaran, perlu waktu, karena sekian puluh tahun informasi ini tertutup. Jadi ini tidak bisa dengan serta-merta bisa kita selesaikan. Kita butuh waktu yang cukup lama dan kebersamaan tentunya. Saya berharap seperti kegiatan malam ini juga menjadi bagian dari perjuangan kita ke depan. Nah, seperti itu kira-kira, Bang Vidi. Siap, Bang Asmi. Nah. Ya. Tentu tidak memuaskan jawaban saya ya. Ya. Dipahami di kopi, Pak. Dipahami ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain kok ada yang ingin bertanya ke Bang Asmi.
Ya si Pandi atau si Bani mungkin. Yang dari Sumbawa siapa tadi? Lutfi, Pak. Lutfi. Sama Jehan, Pak. Oh, Lutfi sama Bu Jehan ya? Iya, Lutfi sama Bu Jehan. Kemarin saya nggak sempat saya ke Sumbawa, hanya sampai di Lombok saja. Jadi saya kemarin itu ke sana, salah satu misinya adalah menemukan keluarga dari tokoh ya pejuang namanya Ang Haulang. Bang Lutfi pernah dengar? Wah Pak, itu kayaknya menarik banget Pak kalau dijadiin film dokumenter Pak. Pernah dengar berarti? Belum pernah justru. Jadi biar orang juga tahu. Nah, keren banget kan ya. Ya, Ang Haulang ini sosok pejuang yang dimakamkan di Kupang, ya. Jadi beberapa bulan sebelum saya ke Lombok, ya, ke Nusa Tenggara Barat, saya ke NTT dulu, dan di sana saya mendapatkan informasi penting. Ada satu tokoh pejuang bangsa yang namanya Ang Haulang. Ang Haulang ini dimakamkan di pemakaman Tionghoa, ya, di sekitar kota Kupang. Menariknya, Bang Lutfi, dia dimakamkan secara militer. Ada tembakan salvo. Peti matinya juga ditutupi dengan bendera merah putih besar dan karangan bunga, ya, dengan tulisan Pejuang Kemerdekaan Indonesia. Tulisan itu dipesan secara khusus oleh Bung Karno dari Jakarta, dikirim dengan pesawat. Ya. Dan karangan bunga. Juga beberapa pejabat penting diutus Bung Karno untuk menghadiri pemakaman dari Ang Haulang tersebut. Siapa Ang Haulang? Kan pertanyaannya begitu. Ang Haulang inilah orang sosok penting yang ketika Bung Karno dibuang ke ND, kan ada ceritanya ya. Bung Karno diasingkan dulu ke ND, di mana di situ kemudian ada sejarah Bung Karno kemudian merenung di bawah pohon apa namanya itu, kemudian lahir pikiran ideologi bangsa kita Pancasila, ya, itu di ND. Nah, ketika Bung Karno di ND, surat-surat Bung Karno itu dibawa oleh Ang Haulang ke Pulau Jawa. Sehingga Bung Karno masih terhubung dengan kawan-kawannya di Pulau Jawa. Jika tidak, Bung Karno putus hubungan. Ya. Yeah. Nah, seperti apa hebatnya Ang Haulang? Hebat sekali. Jangan bayangkan seperti hari ini ya kondisinya. Pada waktu itu, Bung Karno, orang menyapa Bung Karno aja di ND itu takut. Karena Belanda akan menandai siapa yang menegur Bung Karno, membalas sapaan Bung Karno, itu pasti bermasalah. Bahkan ada satu tentara yang dipecat, ya, Kenil tentunya, ya, tentara Belanda maksudnya, yang kemudian dipecat karena berinteraksi, berdiskusi dengan Bung Karno, sampai dipecat dia. Jadi masyarakat kalau Bung Karno selamat pagi, itu diam. Nah, Ang Haulang tampil kemudian dengan berani, dengan segala resiko, menyelundupkan, membawa surat-surat tersebut. Kalau dia seorang pengusaha, ya, kalau ketahuan Belanda, habislah dia. Dia pengusaha yang cukup kuat saat itu. Dengan resiko itulah kemudian selama beberapa tahun dia menjadi penyampai surat kepada kawan-kawan Bung Karno ya di Jakarta saat itu. Sehingga Bung Karno sendiri
mengakui dia sebagai bapak angkatnya. Bahkan ketika Ang Haulang dulu pernah ke Jakarta, Bung Karno menyambutnya di istana. Ya. Jadi dia datang ke istana, Ang Haulang ini dicegat sama penjaga istana, ya kan, pas pampres lah kira-kira. Terus dia bilang, saya bapak angkatnya Bung Karno. Bung Karno mendengar itu, ya, disampaikan oleh pengawalnya dan menerima dengan pelukan hangat Ang Haulang saat itu. Dan beliau diinapkan di Hotel Indonesia saat ini, sebelum pulang ke Kupang. Nah, ini adalah cerita menarik yang kemudian saya hanya mendapatkan sedikit informasi tentang sosok ini, Bang Lutfi. Iya, Pak. Saya mendapatkan cerita keturunannya sebagian tersebar di Nusa Tenggara Barat. Makanya kemarin saya 31 Desember masih di Lombok. Jadi saya mengejar tahun baru itu, baru saya sampai di Jakarta. Dalam rangka mencari informasi keluarga besar Ang Haulang yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, sebagian ada di Sumbawa, saya nggak sempat nyebrang. Itu. Jadi, dan ini masih menjadi PR. Nah, barangkali Bang Lutfi nanti bisa bantuin saya nih, ya, mencari benang putus, ya, merangkai kembali, merajut kebinekaan, ya kan? Nah, itu sedikit kisah untuk Bang Lutfi, Ibu Jaihan di Sumbawa. Nanti kami bantu, Pak, asal diberikan clue-nya, Pak. Siap. Nah. Oke. Kalau komunitas ini, Pak, komunitas keluarga Tionghoa itu sebarannya paling jauh sampai mana, Pak? Kalau di Indonesia, Pak, dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada? Ya, orang Tionghoa itu menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Kupang sampai Sangihe. Hampir semua wilayah di segenap Republik Indonesia ini ada jejak orang Tionghoa. Demikian Bang Lutfi. Luar biasa kan? Iya, Pak. Luar biasa. Pak, mungkin mau nanya Pak Asmi. Kalau saya mau nanyanya sih tertariknya tentang gimana Taipan membangun Kingdom of Business ya Pak ya. Dan ini tuh menarik banget sih karena pernah beberapa kali Pak ya ini request untuk bikin konsorsium UMKM untuk etnis Tionghoa dulu. Nah, apakah yang pertama kali membuat etnis Tionghoa ini sukses dalam membangun konsorsium adalah karena keakaran mereka akan budayanya, atau sebetulnya budaya itu tuh bisa dibentuk dan bisa diaplikasikan di mana aja, atau gimana sih Pak? Karena kan ketika misalkan kita mau bikin suatu komunitas tuh, saya ngeliat kalau misalkan Chinese tuh pasti selalu sukses deh gitu, istilahnya stereotipnya kan seperti itu gitu. Kalau mau bisnis. Ya, baik. Saya panggilnya Kak Jehan atau Bu Jehan ini? Ibu boleh, kakak boleh. Kalau ibu saya aminin, semoga segera. Amin. Berarti Kak Jehan, ya. Kak Jehan, memang tentu bagaimana kesuksesan orang-orang Tionghoa diantaranya dalam berbisnis ya. Orang-orang Tionghoa boleh dikatakan hampir sukses di segala lini, ya. Tidak hanya perdagangan, olahraga, sepak bola, renang, binaraga, ya, catur, itu semua tokoh-tokoh terbaiknya itu orang Tionghoa, ya. Dan barangkali akibat diskriminasi yang terjadi semenjak
masa pemerintahan Orde Baru, kita lebih mengenal kehebatan orang Tionghoa dalam sektor bisnis saja. Itu kira-kira untuk membuka cakrawala dulu. Nah, saya sepakat dengan pendapat bahwa orang-orang Tionghoa itu memang memiliki budaya akar yang kuat, ya. Sehingga kesuksesan itu sebetulnya adalah dampak, adalah akibat, ya, dari suatu budaya yang memang turun-temurun di kalangan mereka. Hal yang menarik yang pernah saya dapatkan, bagaimana itu bisa terbentuk, ya. Dulu itu di Jawa terutama ada istilahnya kongkoan. Kongkoan ini kemudian istilahnya menjadi kongko. Kongko itu kayak kumpul-kumpul ya, Kak Jehan ya. Kongkoan ini satu tempat di mana orang Tionghoa berhimpun, berkumpul untuk menyelesaikan segala persoalan mereka. Kalau kita perhatikan kelenteng atau rumah ibadah orang-orang Tionghoa pada masa yang lampau, di dekat kelenteng itu biasanya ada tempat untuk para tamu atau orang luar daerah yang datang ke satu tempat, ya. Misalnya ke Semarang, ya. Di Semarang ada kelenteng Tai Kaksi namanya, itu kelenteng besar. Itu ada itu kan kayak komplek gitu ya, di rumah ibadah tersebut. Itu ada satu tempat, nah sekarang udah terbakar itu, kemarin sempat terbakar itu satu bangunan di kawasan Tai Kaksi itu. Jadi kalau orang-orang Tionghoa misalnya dari Surabaya, dari Jakarta, ya, Jogja, Solo, kalau datang ke Semarang, itu ada tempat menginapnya gratis, ya. Bahkan juga mendapatkan hidangan makanan. Disitulah mereka bertemu, berkumpul untuk kemudian saling mengenal. Interaksinya begitu hebat. Pertanyaannya, adakah itu pada etnis lain? Itu tentu tidak ingin saya jawab di sini. Itu begitu melekat dalam budaya kehidupan orang Tionghoa. Di Medan juga sama, saya mendapatkan catatan yang mirip. Bagaimana kemudian perhimpunan ini, kongkoan ini, kemudian menjadi tempat bertemu. Tidak hanya bertukar cerita, tapi juga bisa saling memperkuat aktivitas yang mereka miliki, dan diantaranya perdagangan tadi. Nah, ini tidak boleh kita abaikan, menjadi salah satu variabel di mana orang Tionghoa kemudian menjadi begitu eksis di dalam dunia bisnis misalnya. Saya ada satu cerita penting lagi di Aceh, Kak Jehan. Ya. Hubungan orang-orang Aceh dengan Tionghoa, kebetulan saya dari Aceh ya, itu luar biasa. Terbina sedemikian lama. Naik hajinya orang Aceh, Aceh itu kan disebut Serambi Mekah ya Kak Jehan ya. Betul. Nah, ada satu kisah yang orang Aceh juga udah jarang tahu nih. Ya. Sebetulnya kenapa disebut Serambi Mekah? Karena dulu orang-orang naik haji itu biasanya ke Aceh dulu, ya, sebelum kemudian diberangkatkan melalui kapal dari Aceh ke Mekah sana. Proses keberangkatan haji ini menarik karena yang mengumpulkan jemaah haji itu jelas orang Aceh, ya. Mereka keliling ke Nusantara, ke Madura, ya, ke Lombok,
ke Maluku, dan seterusnya. Ketika jamaah ini siap di Aceh, percayakah kita jika kemudian administrasi dan manajemennya, bahkan sampai naik kapal dan selama proses perjalanannya, ini ditangani oleh orang-orang Tionghoa, bukan Islam ya. Itu adalah satu persekutuan yang luar biasa antara orang-orang Aceh dengan Tionghoa pada masa yang lampau. Sekarang udah nggak ada itu. Ya. Bahkan dulu orang naik haji bisa tanpa uang. Mereka bisa bayar biaya naik haji itu dengan kerja di Pulau Pinang, di Melaka, di Singapura, ya, karena dari sana kapalnya berangkat. Kenapa itu bisa tercipta sedemikian hebat? Saya berupaya mengejar jawabannya. Kenapa kongsi antara orang Aceh dengan Tionghoa itu terjadi? Rupanya itu masalah budaya juga. Orang Tionghoa percaya sama orang Aceh saat itu. Jadi ini bisnis ya. Saya kira ada yang mungkin bisa dipetik dari cerita ini. Kalau misalnya orang Aceh ingkar terhadap perjanjian, ya, dagang atau apa, ya, taruh katalah kemudian tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Orang Tionghoa ini masih bisa menagih kepada bapaknya atau kepada saudaranya yang orang Aceh tersebut. Ini budayanya boleh dikatakan hampir mirip. Ya. Kenapa ada kepercayaan yang kuat pada saat itu? Karena budaya mereka mirip. Jadi tidak langsung bisnis itu selesai begitu saja merugi, enggak, masih ada peluang uang itu bisa kembali. Nah, ini yang barangkali bisa panjang saya ceritakan, cuman saya potong saja dulu di situ sehingga jejak-jejak bisnis ya perdagangan orang Tionghoa di Nusantara ini memang begitu luar biasa. Ada kepercayaan yang hadir tidak hanya sesama mereka, tetapi juga dari saudaranya dari etnis yang lain. Dan hampir semua negeri-negeri kerajaan pada masa yang lampau, ya, orang-orang Tionghoa memiliki peran penting di Aceh, di Banten, Ternate Tidore, Cirebon, ya. Kesultanan-kesultanan besar yang pernah ada di Nusantara, orang Tionghoa memiliki posisi penting. Kepercayaan orang-orang terhadap orang Tionghoa ini begitu tinggi. Nah, ini barangkali kepercayaan, trust, ya, tidak membohongi, tidak kemudian meninggalkan jejak-jejak yang membuat orang curiga atau terlalu berlebihan lah. Inilah yang barangkali menjadi satu catatan sejarah yang saya dari perspektif sejarah ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk Kak Jehan. Demikian. Terima kasih Bang Asmi. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya kira kita sudah mau jam 9 sampai di bawah jam 10. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya kira kita dokumentasi dulu, boleh nggak ya? Kalau boleh, nanti kita nyalain dulu videonya, kita dokumentasi ya.